Hari ini kita akan membahas tentang nakiroh dan ma'rifah, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh yaitu isim atau kata benda yang masih bersifat umum. Sedangkan untuk ma'rifah yaitu kata benda atau isim yang sudah bersifat khusus, sudah memiliki arti. Sedangkan nakiroh masih bersifat umum. Misalnya kata baitun. Pada kata baitun ini masih bersifat umum, sehingga semua jenis rumah ataupun semua rumah yang berwarna-warni misalnya itu kita sebut baitun. Jadi tidak ada kekhususannya, semua rumah di dunia ini namanya baitun. Sedangkan untuk ma'rifah contohnya misalnya al-baitu. Al-baitu. Sedangkan al-baitu sendiri yaitu isim atau sesuatu yang sudah memiliki kekhususan. Jadi rumah di sini maksudnya adalah rumah yang sudah jelas, misalnya rumah Bibi Ana atau rumah yang berwarna hijau atau rumah yang pagarnya patah, misalnya rusak seperti itu. Jadi secara umum perbedaan antara nakiroh dan ma'rifah bisa kita lihat dari adanya alif lam dan tidak adanya alif lam. Untuk sederhananya seperti itu kita membedakannya. Jadi ma'rifah yaitu kata yang beralif lam, sedangkan nakiroh kata yang tidak beralif lam. Juga pada harokat terakhirnya perlu diperhatikan. Pada nakiroh, isim nakiroh, harokat akhirnya bisa berbentuk tanwin. Ya, jadi nanti kedepannya bisa dia menjadi misalnya baitan atau baitin. Bisa menjadi baitun dengan domatain, tanwinnya dengan domatain, juga bisa menjadi baitan yang tanwinnya dengan fathatain, bisa juga menjadi baitin yang tanwinnya dengan kasrotain. Jadi ini untuk bentuk nakiroh. Sedangkan ma'rifah harokat akhirnya dia tidak boleh berbentuk tanwin. Jadi bentuknya hanya bisa dhammah atau misalnya bisa juga dengan kasroh, misalnya al-baita, dengan fathah al-baita, atau dengan kasroh al-baiti. Diawali dengan alif lam, diakhiri dengan harokat yang tidak boleh tanwin, al-baita. Begitu juga dengan al-baiti, diawali oleh alif lam dan diakhiri dengan harokat yang tidak boleh tanwin. Ini secara umum untuk isim atau kata benda yang dia terdiri dari satu kata, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mubtada khobar. Mubtada khobar. Contoh untuk mubtada khobar, al-qalamu maksurun. Al-qalam sebagai mubtada dan maksurun sebagai khobar. Apa sih mubtada dan khobar ini? Mubtada merupakan isim
yang dirofakkan. Salah satu tanda rofa adalah dhammah atau bisa juga dhammatain. Ini yang dimaksud sebagai rofa. Salah satu bentuk rofa adalah dhammah maupun dhammatain. Nah, mubtada tadi adalah isim yang dirofakkan dan terletak di awal kalimat yang dia tidak memiliki makna jika hanya di mubtada'nya saja yang diucapkan. Al-qalamu, pena itu. Ada apa dengan penanya? Masih belum jelas. Nah, sebagai penjelasnya maka didatangkanlah khobar ini. Sedangkan mengatakan khobar adalah isim yang dirofakkan dan terletak setelah mubtada. Ya, jadi sama-sama rofa. Adapun khobar terletaknya setelah mubtada. Nah, kehadiran khobar ini menjadi penjelas bagi si mubtada tadi, sehingga kalimatnya menjadi jelas. Al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Al-qalamu, pena itu maksurun, rusak. Bersatunya mubtada dan khobar ini menjadikan kalimat menjadi sempurna yang disebut dalam bahasa Arab sebagai jumlah mufidah. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Jadi dalam tata bahasa Arab, kalimat yang terdiri dari mubtada khobar itu sudah merupakan kalimat yang sempurna. Nah, apa saja perbedaan antara mubtada dan khobar? Kita bisa perhatikan. Mubtada diawali oleh alif lam. Berarti mubtada di sini dia harus berbentuk ma'rifah. Otomatis jika dia berbentuk ma'rifah maka tidak boleh diakhiri oleh tanwin. Maka di sini terlihat bahwa kata al-qalamu diakhiri oleh harokat dhammah. Sedangkan untuk khobar dia harus selalu berbentuk nakirah atau bersifatnya umum, ya, ditandai dengan tidak adanya alif lam di awal kata dan diakhiri oleh tanwin. Jadi persamaannya adalah sama-sama berbentuk marfu. Perbedaannya adalah yang satu harus berbentuk ma'rifah, yang satu berbentuk ma'rifah, sedangkan yang satunya lagi yaitu si khobar harus berbentuk nakirah. Nah, marfu, salah satu tanda marfu tadi adalah dhammah ataupun dhammatain. Jadi dhammah maupun dhammatain itu disebut sebagai marfu.